Oke, sip. Bebas, bebas. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji hatur nuhun, hari ini nyampe tongkat buat dakwah nih. Karena tongkat yang lama sudah kurang bagus. Ya, tongkat yang ketek yang awal itu buat di jalan, ini buat di dalam masjid. Karena yang buat di dalam masjid tadinya yang ini cuman udah patah, udah rusak. Ini udah 2 tahun dipakai, ini udah rusak. Kita coba unboxing ya. Kita buka. Aduh, kamu ya. Wah. Ya. Alhamdulillah, nih nyampe. Harus nyari gunting. Makasih Pak Haji ya, biar makin berkah, makin lancar usahanya dan rezekinya. Bismillah buat dipakai dakwah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah habis kultum taraweh malam 20 di Al-Luqman nih. Ada Ustaz Saadi nyusul. Dari mana antum tadi kan? Dari Masjid Al Istiqomah. Masjid Al Istiqomah Pondok Cibubur. Cibubur ya? Pondok Cibubur ya? Pondok Cibubur. Nah, saya besok jadwal di Pondok Cibubur nih, Al-Falah. Al-Falah Pondok Cibubur. Habis ceramah besok rencana mau megang Ustaz Hanan. Karena lagi kurang sehat, sedang menjepit biar anak terapi nanti sama imamnya nih. Kita ngopi dulu nih, ngopi sama Ustaz Saadi. Dan ada Ustaz Anjas. Nah, ini ketua Al-Luqman. Alhamdulillah bisa ketemu lagi nih Ustaz. Kita nggak janjian biru-biru ya. Alhamdulillah. Ketemu lagi, mudah-mudahan makin sehat, makin berkah, makin lancar kerjaannya Ustaz Luqman nih. Insyaallah mudah-mudahan kita sinergi. 2 tahun yang lalu 2 kali ngisi, sekarang minimal sekali lah, jangan sampai kita putus silaturahmi. Makanya saya bismillah harus nyampe ke Al-Luqman. Bismillah, bismillah. Ini sehat ya, biar sehat. Masya Allah. Selamat datang. Amin ya. Amin Mbak. Amin ya. Amin Mbak. Saya dulu. Tapi jangan pulang dulu, kasih minyak. Foto dulu kita bareng. Hamil istri. Kalau kuasa Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah musalla Al-Luqman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan ibadah sholat Isya dilanjutkan tarawih dan witir di malam ke-20 ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 tahun yang lalu saya alhamdulillah masih bisa bersilaturahim 2 kali di musola ini, di musola Al-Luqman Ramadan 2 tahun yang lalu. Jadi 2 kali ngisi kultum tarawih. 2 tahun yang lalu jadwal saya 43 kali ceramah di bulan Ramadan Jakarta Depok. Tiba-tiba tahun yang lalu saya nggak kemana-mana, Ibu Bapak. 1 bulan saya terbaring di rumah dan tidak bisa bangun. Karena kebetulan bulan Desember 2024 akhir itu saya mau berangkat kajian subuh hari di Masjid Cilodong. Tiba-tiba saya ditabrak motor gerobak. Kaki saya patah 3 yang sebelah kanan. Jadi saya setahun tuh itu pakai tongkat jalan, tapi awalnya nggak bisa kemana-mana 5 bulan. Jadi Ramadan tahun kemarin off sama sekali, nggak ceramah. Akhirnya bulan Juli mulailah Pondok Cibubur meminta kita untuk dipaksakan khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat saya full jadwal 2025, 2026. Akhirnya kita keliling lagi pakai kursi roda awalnya. Tapi akhirnya alhamdulillah bulan ini Ramadan ini saya itikaf mau silaturahim. Alhamdulillah tadinya mau 10 lah ngambil jadwal Ramadan, ternyata yang masuk jadwal 37 kali saya ngisi ceramah Ramadan di bulan ini dengan memakai tongkat. Tadi malam saya di Masjid At-Tohir masih 1000 lebih jamaahnya, saya mengisi tausiah. Malam Ahad kemarin juga saya di Masjid At-Tohir, ada 2 kali saya di At-Tohir. Nanti tanggal besok 12 di Masjid Al-Falah Pondok Cibubur. Keliling tiap hari, kadang 2 jadwal dengan tongkat. Tapi tasyakur binikmah, saya bilang Ustaz Anjas, saya pengen di Al-Luqman walaupun cuma sekali. Karena apa? Pertama pengen silaturahim, yang kedua masuk mobil. Kalau masuk motor saya nggak bisa ambil, banyak masjid yang minta, tapi karena masuk motor saya belum bisa nekuk, kaki saya terlalu nekuk, cuma segini doang bisa nekuknya. Karena prosesnya bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Bahkan saat diterapis, di ronsen, kalau dibawa ke rumah sakit langsung dipotong karena hancur kakinya. Tapi alhamdulillah berkat banyak doa, 100 DKM masjid sekota Depok, ketua NU, ketua DMI, ketua MUI, semua mensupport, datang menjenguk saya. 1000 orang lebih di kota Depok alhamdulillah memberikan support. Jadi alhamdulillah sekarang bisa kuat berjalan walaupun pakai tongkat. Itu awal ya, alhamdulillah bisa silaturahim. Nah malam ini saya ingin kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya keliling Ramadan ini bawa aqua Cleo, nggak ada Ustaz Anjas ya Cleo ya. Saya lupa bawa tadi. Ada Cleo, boleh Cleo. Tadi lupa bawa Cleo. Jadi ada Ramadan, alhamdulillah. Jadi Ramadan kita, biar lebih gampang neranginnya ya, Ramadan kita ini kalau pengen diterima oleh Allah, maka syaratnya Cleo ini nih. Nanti kita perhatiin satu-satu ya, yang bisa jawab nanti biasa saya kasih minyak al-hikmah.
Yang pertama, huruf C dari Cleo ini, kalau pengen diterima Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya cintai Allah, cintai sesama. C itu. Di malam nisfu Sa'ban di sini ngadain nisfu Sa'ban saja. Nisfu Sa'ban itu kan kita baca Yasin 3 kali, kita berdoa agar diampuni dosa kita, diberkahi segala macam lah. Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sa'ban mengampuni dosa hambanya yang bertobat di malam nisfu Sa'ban kecuali 2 dosa. Pertama, dosa syirik, yang kedua, dosa manusia yang tidak mau berdamai dengan sesamanya. Nah, makanya di bulan Ramadan kalau pengen diterima oleh Allah amalan Ramadannya, maka cintai Allah dengan cara apa? Mencintai sesama. Saling kita mencintai. Ya, karena kalau untuk mendapatkan cinta Allah, dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Katakan kalau engkau ingin dicintai Allah, maka kata Rasulullah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka Rasulullah mengajarkan kepada umat-umatnya untuk saling sayang menyayangi. Hati-hati Pak, Bu, namanya Ramadan, nanti setelah kelar, Rasulullah itu kan Idul Fitri itu berdiri di khutbah, mau khutbah Idul Fitri. Tiba-tiba malaikat Jibril turun. Kata Jibril, berdoa Jibril kepada Allah, diaminkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Ya Allah, jangan kau ampuni hambamu yang ibadah di bulan Ramadan, dan jangan kau terima amal ibadahnya orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan kalau masih ada dosa antara anak kepada orang tuanya. Tuh, yang masih punya orang tua, tolong. Biasanya kita sungkem ke orang tua itu kapan? Habis sholat Id ya. Habis sholat Id, kita datang ke rumah orang tua, salim, minta maaf, kadang sambil nyendok sayur rendang. Bener gak? Ya, sungkemannya sambil motongin ketupat. Maafin ya Mas, maafin ya Pak, sambil motongin ketupat. Hati-hati, yang namanya minta maaf sama orang tua, minta ridho sama orang tua sebelum sholat Idul Fitri. Sama ketika zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kita tunaikan habis sholat Idul Fitri, nggak akan diterima ibadah Ramadan kita. Mu'allakun bainas sama'i wal ard. Maka kalau masih ada orang tua, ayo jemput ridhonya, minta maaf. Bagusnya sebelum Ramadan. Makanya ada istilah sebelum Ramadan tuh, lihat makam-makam kuburan itu penuh. Orang pada nyekar, ya, orang pada doain orang tuanya. Nah, yang masih ada, datengin orang tuanya sebelum Ramadan, bukan setelah Lebaran. Ya, ada tradisi kita tuh setelah Lebaran datang. Kalau mau pulang kampung sebelum Lebaran, sungkem dulu ke orang tua. Sholat Idul Fitrinya jadi sudah tidak ada lagi dosa kita terhadap orang tua, karena nggak akan diterima ibadah Ramadannya kalau kita masih bikin sakit hati orang tua. Yang kedua, tidak akan diterima nih ibadah Ramadannya hamba yang masih ada sengketa antara suami dan istri. Hati-hati, apalagi mau akhir-akhir Ramadan nih Pak. Coba lihat WA Bapak nih, pasti ada WA dari istri tuh. Pak, nih baju Lebaran belum beli, tiket kampung lor, rendang agak mahal nih Pak bikin, kan gitu ya. Biasa mau akhir Ramadan tuh pusing tuh bapak-bapak tuh. Pusing bapak semuanya. Ya, nggak usah pusing Pak, nggak usah stres. Kalau istri lagi minta sesuatu buat Lebaran, nggak usah stres, itu doa dari Allah. Benar nggak Bu? Doa. Makanya bapak-bapak, tip kuncinya, foto istri yang gede tempel di apa dompet, simpan di dompet Pak. Saya juga dompet saya gede tuh, ada foto istri saya buka. Jadi ketika saya capek ceramah 37 kali saya ceramah, sehari 2 kali, subuh, malam, kadang sore, malam, kadang zuhur, malam, kita keliling Depok, Jakarta. Ketika saya capek, aduh capek nih, pengen pulang nih, stres kita di jalan, macet segala macam. Ketika buka dompet, stresnya hilang, capeknya hilang Pak. Kenapa? Yang bikin stres itu foto yang di dompet, itu lebih stres lagi soalnya. Jadi kalau kita mau pulang, kita lihat dompet, aduh kalau saya pulang makin stres dah, nggak pulang dah. Makanya saya nggak pulang dah. Pulang dari masjid jam 1, jam 2, kenapa?
Karena kalau buka dompet makin stres kita pulang ke rumah gitu. Jadi bapak-bapak kalau stres foto istri pajang di dompet, yang cakep, yang gede ya. Ini Pak, cintai Allah, cintai sesama. Coba Ramadan lihat masjid, musola penuh makanan, takjil penuh. Jangan sampai kita kehilangan momen sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah berdiri di jalanan. Lalu ketika itu Rasulullah SAW lagi berdiri, di sampingnya ada seorang pezina, perempuan pezina. PSK lah kalau kata kita sekarang ya. Tiba-tiba turun malaikat Jibril. Wahai Muhammad, di sampingmu tuh ada perempuan pezina. Kira-kira perempuan itu calon neraka, calon surga? Kata Rasulullah, ya calon neraka. Dia perempuan pezina. Apa kata Jibril? Betul, dia calon neraka. Balik lagi tuh Jibril. Nggak lama, lewat ibu-ibu gendong bayi. Bayinya nangis sejadi-jadinya. Seperti bayinya Ismail digendong ibunya, nangis. Tiba-tiba si perempuan pezina ini lagi makan kurma setengah. Yang setengah lagi belum habis. Dikasih ke bayi itu. Ternyata bayinya diem, nggak nangis. Kenapa? Ternyata bayinya lapar. Dikasih kurma setengah, dia diem bayinya. Kurma ya, bukan bijinya ya. Kalau bijinya keselak bayi. Dikasih kurma. Akhirnya apa? Malaikat Jibril turun. Lalu bilang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah telah merubah takdir si pezina yang tadinya calon neraka menjadi calon penghuni surga. Bu, Pak, gara-gara setengah butir kurma. Coba nih Ramadan, berapa kurma di musola tiap hari kita kasih, berapa gorengan dikasih. Maka bulan Ramadan bulan cinta kasih sayang. Yuk tanamkan itu kalau mau diterima Ramadan kita. C. L-nya apa? Nah ini syaratnya nih. Ada dua hadis yang bisa jawab, kasih minyak. Lanjutin aja hadisnya. Ini hadisnya viral, tenar. Man soma Ramadana imanan wahtisaban. Kasih Kak minyak alifmah. Kalau imamnya nggak usah jawab, pasti dikasih Ustaz. Tenang aja. Ya. Imanan wahtisaban. Terus ujungnya, ibu-ibu, ujungnya apa? Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu apa? Ma taqaddama min dzambi. Ini ustaz-ustaz biasanya yang bisa jawab ya. Karena ini hadis-hadis yang biasa dipakai oleh ustaz-ustaz. Kasih. Jadi ada dua hadis. Ada man soma, ada man qoma. Redaksinya dua hadis tapi sama. Barang siapa yang berpuasa, hadis yang kedua man qoma, barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan puasa. Jadi Ramadan itu bukan hanya puasa. Tarawih termasuk ibadah. Bulan Ramadan bukan hanya puasa, tadarus juga ibadah Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya puasa, tapi sedekah juga termasuk bagian dari ibadah Ramadan. Jadi kalau orang yang menjalankan puasa dan ibadah di bulan Ramadan, syaratnya dua, imanan wahtisaban. Apa itu imanan? Nah ini L, la ilaha illallah. Iman. Hati-hati Pak. Ya, kenapa Al-Quran perintahnya hai orang-orang yang beriman, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Karena kalau tanpa iman berat ngejalanin Ramadan. Nah, iman aja kadang naik turun. Kadang naik, kadang turun, yazidu wa yanqus. Kalau iman naik, rajin kita sholat sunnah aja rajin. Gimana sholat wajib? Puasa sunnah rajin, gimana puasa wajib? Kalau iman lagi naik. Waalaikumsalam Ustaz Sa'adi nih. Tim Majlis Zikir kan, alhamdulillah. Jadi iman itu naik turun. Cara untuk menaikkan iman agar Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik kita, surat Ali Imran ayat 110. Lanjutin. Kuntum khairu ummah. Ayo, ada yang tahu ayatnya? Kuntum khairu ummah. Ali Imran 110. Ayo, ada yang bisa lanjutin? Nah, agak kurang familiar nih ya ayatnya. Kuntum khairu ummah. Kalian sebaik-baiknya umat kata Allah. Siapa? Ukhrijat, yang keluar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tuh. Kalau pengen iman kita naik terus, maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, keluar dari rumah, ajak orang berbuat baik, cegah orang berbuat munkar.
Makanya niat saya, kenapa Ramadan ini saya mau keluar walaupun bengkak kaki, pakai tongkat, pulang ke rumah bengkak, diolesin lagi minyak, pulang bengkak lagi. Kenapa? Karena saya pertama niat pengen silaturahim. Yang kedua, saya pengen Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik saya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menaikkan iman. Bagaimana cara menaikkan iman? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keliling, Pak. Kita keliling, ayo dakwah, keliling kita ngajak, bukan hanya ceramah. Ayo ngajak orang sholat, nih musola luar biasa, musola Al-Luqman masih penuh nih. Ya, seukuran ini masih bersyukur Pak, masih penuh. Masjid-masjid yang saya datangin udah mulai mundur ke belakang. Ya, saking belakangnya udah nggak kelihatan di masjid Pak. Ya, terus mundur hilang. Masjid At-Tahir aja masih 1000 lebih, karena kan memang pertama di sana tempat kuliner kan. Pertama saya ngisi masih 1300 jamaahnya. Nah, kemarin 1000 lebih lah, 1100-an. Jadi masih penuh. Tapi kalau masjid-masjid yang lainnya udah mulai mundur. Nah ini Pak, kita ajak orang untuk masuk. Nah yang kedua L-nya adalah luruskan niat. Nah itu ikhtisab. Ikhtisab itu luruskan niat. Niat kita puasa karena Allah. Niat kita sholat tarawih karena Allah. Niat kita sedekah karena Allah. Niat kita tadarus karena Allah. Ini 2 syarat Pak. L-nya ini. La ilaha illallah. Yang keduanya adalah luruskan niat. Kalau pengen dapat imanan wahtisaban, pasti kita nanti akan dapat terakhirnya ya. Tapi sebelum itu kita ke E. Apa E? Artinya evaluasi Pak. Ini mau akhir-akhir evaluasi. Oh sudah sejauh mana nih puasa saya? Sudah baiknya nih dari pertama sampai ke 20. Oh tadarus saya udah sampai mana tadarusnya? Apakah masih di juz 1 aja nggak naik-naik? Oh sudah sebatas mana sedekah saya nih? Kita lihat ATM kita Pak. Oh gedean ATM saya daripada kas masjid, kas musola. Hati-hati Pak. Ya, Bapak nabung di musola Al-Luqman. Inilah uang sesungguhnya kita. Ketika Bapak uang ATM-nya ada 100 juta, Bapak meninggal, maka besok 100 juta bukan milik Bapak lagi. Tapi milik siapa? Milik ahli waris, milik istri Bapak, milik anak-anak Bapak. Kalau istrinya nikah lagi. Kalau istri habis masa idah nikah lagi, uang 100 juta jadi milik suami istri yang baru. Tuh, Pak. Bapak banting tulang, peras keringat, cari duit, ngumpulin, dipakai sama laki-laki lagi. Nah, itu Pak ya. Dalam artian apa? Ayolah sebagiannya tabung uang kita buat di akhirat, buat bekal kita. Di mana? Al-Luqman. Bapak masukin di musola Al-Luqman, lalu dipakai buat kegiatan ibadah, buat beli mic, buat beli karpet. Maka ini akan mengalir walaupun Bapak sudah meninggal dunia. Nanti ini Pak, 10 hari terakhir nih, Al-Luqman kalau ngadain 10 malam itikaf, maka apa? Sumbang kopinya Pak, sumbang makanan sahurnya, sumbang duitnya di Al-Luqman. Kenapa? Nanti ketika di Al-Luqman lagi ada kegiatan orang-orang di sini tadarus Quran sambil ngopi, ya kan gantian ya, kan ngopi dulu baru tadarus, gantian kan? Walaupun ketika lihat CCTV sama Ustadz Anjas, ini ngopinya 3 jam, tadarusnya 1 lembar kan gitu ya. Rata-rata gitu Pak, di masjid-masjid juga gitu. Tapi minimal dia itikaf di masjid. Ketika turun Lailatul Qadar, maka semua yang ada di musola ini akan mendapat ganjaran ibadah kebaikan 83 tahun. Tuh Pak. Yang nitipin uang, yang beliin kopi, yang ngasih duit buat sahur, sama dapat ibadahnya 83 tahun. Makanya ayo Pak, uang tabungan kita di rumah, di ATM, itu bukan uang kita sesungguhnya. Yang sudah masuk ke kotak amal nih, Al-Luqman, baru itu uang kita. Ini Al-Luqman ini cuma hanya sekedar jembatan kita, menjadi jembatan kita ke akhirat. Kalau kita lakukan itu, C-nya kita lakukan cintai Allah, cintai sesama, lalu L-nya la ilaha illallah dan luruskan niat, lalu E-nya evaluasi diri, maka kita akan dapat O dari Cleo ini, yaitu apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Semua dosanya dihapus, semua dosanya hilang. Tuh Pak, semua dosanya hilang Pak. Ada kalimat ma itu artinya keseluruhan, semua dosa dihapus. Nah, saya kasih bonus. Mana fit, pinjam fitnya. Ada fitnya. Nah, ini keluar ya. Mana tadi fit? Itu ada fit minum aja yang udah dibuka. Yang udah dibuka aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebentar, nggak bakal saya minum.
Nah, di akhir Ramadan, nih fit, ya. Apa artinya fit? Volume iman dan takwa. Volume itu naik turun kan? Bisa dikecilin, bisa digede. Hati-hati tuh Pak. Di akhir-akhir Ramadan, volume iman itu sangat dipengaruhi dengan yang tadi Cleo. Kalau kita sudah jalani itu, maka dapat T dari fit, yaitu takwa. Ya. Nah, takwa itu nanti saya jelasin kalau diundang lagi. Karena itu 2 season tuh ya, 1 tema, 1 aqua ya, di Atohir 2 kali, pertama Cleo, kedua fit. Jadi fitnya udah saya jelasin semua. Karena saya dikasih 1 dan Ustadz Anjas, jadi nanti tahun depan kita akan jabarin fit itu maknanya apa ya, nggak usah panjang-panjang karena Ustadz Lukman udah bisikin saya kalau kelamaan kopinya dingin nanti gitu ya. Apalagi Ustadz Saadi udah datang ya. Alhamdulillah, yuk kita sama-sama Pak, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Sebelum kita tutup, kita sama-sama baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini, suratul Fatihahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang susah punya keturunan. Istrinya itu mandul, istrinya sudah menopause. Secara kedokteran, secara medis nggak punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam sambil baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu tiba-tiba Nabi Zakaria meminta kepada Allah. Lagi sholat tuh. Habis baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, berikan aku keturunan. Apa kata Allah? Mengutus malaikat Jibril. Kata Jibril, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Langsung diijabah. Dikasihlah keturunan Nabi Zakaria. Di perutnya dikasih ruh dan akhirnya lahir 9 bulan. Diberikan anak, nama anaknya siapa Pak? Ya, udah dapat minyak, berarti tunjuk siapa yang dapat, tunjuk. Oh, samping, takut dicubit. Enggak, kasih samping enggak. Yang udah dapat jangan jawab lagi. Kasihnya. Ya, jadi yang namanya Yahya artinya maha hidup. Nabi Isa Yahya artinya dan jadi nabi. Ya, Ustaz Saadi nggak usah dikasih, tapi dikasih Ustaz Papa. Jadi itu Pak, Bu ya, kita baca Fatihah Nabi Zakaria. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit, minta hajat-hajat kita. Dan ini pasti diijabah. Bukan saya memastikan, ini Allah yang memastikan. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadhil ayat, ini ayat kata Ibnu Katsir mengatakan ini ayatnya tentang orang-orang yang puasa. Jadi doa orang yang puasa mustajabah. Kita habis puasa, habis sholat tarawih kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Kita udah ibadah. Kita udah sholat, udah puasa, udah sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih. Nah saatnya sekarang kita minta kepada Allah, pasti dikasih. Ya, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti 1 menit. Sekaligus kita doakan ya DKM Masjid Al-Lukman, Ustadz Anjas dan para pengurus yang lain, imamnya, para asatidnya, ya, para jamaahnya, donaturnya yang selalu mensupport Mushola Al-Lukman diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga saya minta doa almarhum kakak saya, kakak kandung saya meninggal di malam ke-13 Ramadan kemarin di masjid. Mudah-mudahan diberikan husnul khotimah oleh Allah. Dan doakan kaki saya makin cepat sehat agar dakwah saya makin maksimal lagi, tidak pakai tongkat ya. Jadi tetap pakai tongkat, tapi kalau Jumatan aja megang tongkat, selebihnya jalan tidak pakai tongkat lagi. Tapi mudah-mudahan ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syallallahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشافينا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراصي والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتعبدنا وتحشؤنا وتأمين تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, nanti yang dapat minyak, yang mau tahu cara pakainya dibuka di YouTube ya, Biru Hikmah Official. Itu ada cara pakai minyaknya, manfaat minyaknya dan dakwah saya di sana. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin wal faizin. Sampai bertemu di Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada menyampaikan ujian nasihat agama. Semoga yang disampaikan berikan kekuatan berkenan bagi kita semua. Untuk itu maka bersama-sama kita berdoa dan untuk doa yang sahur pada esok pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma qadi an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati sallallahu ala Muhammad.